Assalamualaikum sahabat terpilih. Bagaimana kabar Anda? Semoga kalian baik-baik saja. Sahabat terpilih, kamu tak perlu mengambil resiko untuk jadi berarti di mata orang lain. Di dunia yang suka menilai dari suara yang paling keras, justru mereka yang diam dan stabil, yang akan menggoncang pondasi paling dalam. Orang yang benar-benar dihormati, tidak memohon atensi, mereka tidak berdiri di atas panggung, tapi orang tetap menoleh ketika dia melintas. Diam-diam berpengaruh tanpa pernah berisik tentang pengaruhnya. Apakah kamu ingin jadi seperti itu? Maka kamu harus jadi seperti batu karang di tengah lautan. Kamu tak berteriak, tapi ditakuti ombak, dihormati atau disegani. Itu bukanlah soal disukai. Bahkan seringkali kamu ditakuti dan dibenci oleh sebagian orang yang iri. Tapi dalam diam, orang tetap memberi jalan untukmu. Sebab mereka tahu kamu punya taring, tapi kamu memilih untuk tidak menggigit. Rasa hormat lahir bukan dari permintaan, tapi dari aura kekuasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan untuk punya cara seperti itu, kamu perlu membentuk dirimu dengan cara yang tidak mudah dan instan. Tapi hasilnya akan bertahan lama, bahkan setelah kamu tidak ada. Inilah 7 cara yang akan membuatmu dihormati dan disegani diam-diam. Pertama, jangan jelaskan siapa dirimu. Biarkan sikapmu yang berbicara. Semakin kamu sibuk menjelaskan siapa dirimu, semakin orang tahu kamu belum jadi siapa-siapa. Orang yang betul-betul punya nilai, tidak repot memberi label pada dirinya. Mereka membiarkan waktu dan tindakan menjadi suara. Dan anehnya, saat kamu diam, orang mulai penasaran dan mulai menduga-duga. Disitulah kuasa dimulai, saat kamu jadi teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Jangan terlalu sering menjual pencapaianmu, karena dunia ini alergi pada orang yang terlihat haus pengakuan. Simpan kemenanganmu, nikmati diam-diam. Kuatkan kedalamanmu, bukan volume suaramu. Karena suara hanya bertahan di udara beberapa detik saja. Tapi energi dari karisma bisa mengendap di kepala orang lain selama bertahun-tahun. Diam yang penuh isi lebih menakutkan daripada omongan kosong yang penuh volume. Saat kamu tidak menjelaskan siapa dirimu, orang mulai mengandalkan pengamatan. Dan manusia adalah makhluk paranoid. Mereka mulai membuat kesimpulan sendiri tentang kamu. Dan disitulah kamu mengambil alih narasi. Tanpa kamu berkata sepatah kata pun, kamu jadi cermin yang mereka takutkan ketika melihatmu. Hormati atau segani. Padahal kamu hanya berdiri tanpa ekspresi. Kesunyianmu bisa jadi ancaman. Jadi pemikat, tergantung siapa yang melihatmu. Tapi satu hal yang pasti, kamu tak akan pernah disepelekan oleh orang yang matanya cukup jeli. Mengenali kedalaman. Kedalaman tidak pernah lahir dari banyak bicara, tapi dari banyak berpikir, merasakan, dan menyimpan. Kedua, kendalikan emosimu. Orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya akan selalu jadi boneka orang lain. Dunia ini suka menginjak orang yang bereaksi berlebihan. Tapi ketika kamu tenang saat difitnah, diam saat dihina, dan tersenyum saat dijatuhkan, itulah titik di mana kamu mulai menakuti mereka. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tak bisa ditebak. Pengendalian emosi adalah senjata paling mematikan. Ia tak terlihat tapi menghantam langsung ke psikologis lawan. Orang yang emosional adalah mangsa empuk, mudah terpancing dan mudah dihancurkan. Tapi orang yang bisa duduk diam dalam badai, yang tidak goyah walau dihajar omongan dan perilaku tidak baik, selalu menimbulkan rasa segan yang sulit untuk dijelaskan. Jika kamu ingin dihormati, berhentilah menanggapi dan menjawab semua serangan. Pilihlah mana yang perlu ditanggapi, sisanya abaikan dengan elegan. Orang akan belajar bahwa kamu bukan arena tempat sembarang. Orang bisa bermain. Kendalikan emosimu, bukan dengan menekan tapi dengan mengenali. Tahu kapan harus meledak dan kapan harus membiarkan mereka dalam kebodohan sendiri. Itu adalah seni, itu kekuasaan. Dan kekuasaan sejati selalu datang dari pengendalian diri dan ketenangan. Ketiga, rawat kekuatanmu dalam diam, bangun kapasitas tanpa banyak bicara. Jadilah diam yang penuh isi, bukan sepi yang tak berarti. Ketika orang lain sibuk menampilkan dirinya, kamu sibuk mengasah. Saat mereka fokus memamerkan ke pusat perhatian, kamu membangun kekuatan di balik layar. Dan ketika badai datang, mereka berlari padamu, karena kamu satu-satunya yang tidak roboh. Itu harga dari diam yang produktif. Kamu menjadi pusat gravitasi yang tak minta diakui. Orang yang kuat tidak banyak bicara, karena mereka sibuk bertumbuh.
Mereka juga tidak suka debat kusir, karena mereka lebih tertarik meningkatkan kapabilitasnya. Teruslah belajar bekerja, mengasah skill dalam membentuk karakter, karena cahaya akan menemukanmu pada waktunya. Kapasitas itu seperti mata pisau, tak perlu dipamerkan setiap saat. Tapi di saat butuh, kamu tahu betul seberapa tajam pisau yang sudah kamu asah. Dan saat orang lain melihat kamu memotong sesuatu dengan mudah, mereka tahu kamu tidak main-main. Bangun keahlian, bangun reputasi. Biarkan prestasi bekerja dalam sunyi. Kamu bukan kembang api yang gemerlap sesaat, tapi bara api yang siap membakar siapapun yang terlalu dekat. Keempat, simpan siapa dirimu dan jangan terlalu mudah diakses. Jika kamu ingin dihormati, maka jangan menjadi menu harian yang siapapun bisa mengambil tanpa harga. Kehormatan lahir dari jarak. Orang mulai segan saat mereka tahu kamu tidak tersedia untuk sembarang orang, sembarang waktu, dan sembarang urusan. Kamu bagaikan hidangan termahal yang disajikan di ruang tertutup, yang tidak semua mulut bisa mencicipinya. Kamu bukan warung kopi yang buka 24 jam, yang dengan mudah setiap orang bisa mengaksesnya. Saat kamu terlalu mudah untuk diajak ngobrol dan ditarik ke dalam drama, maka orang mulai menganggap kamu tak punya nilai, meski niatmu tulus. Tapi dunia tidak mengukur niat, dunia hanya mengukur batas. Jika kamu membiarkan semua orang menyeberang, jangan heran kalau tanahmu diinjak tanpa rasa hormat. Kamu harus belajar berkata tidak. Kamu harus berani membiarkan orang kecewa, agar mereka tahu kamu tidak semurah itu. Menjaga jarak bukan sombong, itu seni merawat harga diri. Itu adalah bentuk cinta dari dirimu sendiri, yang tahu betul, tidak semua interaksi harus direspon, tak semua panggilan harus dijawab. Tempatkan dirimu pada ruang dan lingkungan yang berkualitas, untuk menjalin interaksi dengan orang-orang yang layak mengenalmu lebih dalam. Jangan terlalu cepat membuka akses, biarkan orang membuktikan apakah mereka cukup dewasa untuk masuk ke duniamu. Ketika kamu tidak mudah memberi akses, kamu menjadi misteri. Dan manusia menghormati misteri lebih dari transparansi yang murahan. Karena misteri mengandung kuasa, karena kuasa yang tersembunyi lebih menegangkan daripada kuasa yang diumbar. Kelima, tegas dalam prinsip dan fleksibel berstrategi. Orang yang dihormati bukan hanya tegas, tapi juga bijak. Mereka tahu mana yang pantas dilawan dan mana yang cukup dihindari. Milikilah prinsip seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Tapi kamu bisa berjalan seperti air yang licin dan kadang tidak terduga. Dan kombinasi keduanya akan menghasilkan karakter yang sulit terbaca. Jangan mudah goyah oleh opini murahan. Jangan mudah tergoda kompromi atas hal-hal yang kamu yakini. Orang akan menguji ketegasanmu. Apakah kamu hanya omong kosong atau memang baja yang sulit dipatahkan? Tapi janganlah keras kepala. Karena keras kepala adalah kebodohan yang menyamar sebagai pendirian. Kamu harus tahu kapan menyerang dan kapan harus mundur, dan kapan menunggu musuh menghancurkan dirinya sendiri. Prinsip membuatmu dihormati, strategi membuatmu ditakuti. Jika kamu hanya keras tapi tidak cerdas, kamu akan dijebak dengan mudah. Tapi jika kamu memiliki prinsip yang tak bisa dibeli, dan otak yang tak mudah dibodohi, maka kamu menjadi ancaman. Ancaman tak perlu suara keras, tapi ia cukup terasa. Kamu tak perlu selalu keras. Hanya dengan senyum pun bisa jadi serangan. Terkadang diam bisa jadi penolakan. Tetapi satu hal yang dunia perlu tahu, kamu tak bisa diputarbalikkan. Kamu bukan dedaunan yang mudah rontok terbawa angin. Kamu bagaikan akar yang mencengkeram tanah hingga tak mudah untuk melepasnya. Keenam, berbuat baik tanpa meminta balasan serta tidak mudah dimanfaatkan. Seseorang yang dihormati punya sisi lembut yang tidak dibuat-buat. Mereka bisa memberi tanpa berharap pujian. Mereka bisa menolong tanpa orang bisa meniru. Dan itu membuat orang terintimidasi sekaligus kagum. Kebaikan yang tulus adalah anomali, yang langka di tengah dunia yang serakah dan penuh pamrih. Tapi kamu diciptakan tidak untuk melayani semua keegoisan orang lain. Berbuat baik itu wajib, tapi membiarkan orang lain menginjakmu atas nama kebaikan, itu kebodohan. Jika kamu ingin dihormati, kamu harus berani berkata bersedia atau tidak dalam menolong mereka. Jangan biarkan kebaikanmu mudah diperalat dan dimanfaatkan orang lain, karena mereka cepat lupa siapa yang menolong. Kebaikan tanpa pamrih memang kekuatan, tapi kekuatan itu akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Jika kau tak memberinya batas, kamu bukan pahlawan. Kamu peduli, tapi kamu juga tahu kapan harus pergi.
Ketujuh, bangun integritas yang kokoh. Kalau kamu ingin dihormati seumur hidupmu, kamu harus miliki satu hal ini, yaitu integritas. Bukan reputasi buatan ataupun pencitraan, tetapi sikap dan konsistensi yang bahkan tidak berubah meski tidak ada yang melihat. Dunia ini penuh kepalsuan, tapi orang akan mengenali siapa yang tetap jadi dirinya sendiri. Bahkan dalam gelap, mereka tak tergoda oleh tepuk tangan, tak goyah karena intimidasi, dan tak berubah hanya demi bisa diterima oleh orang lain. Integritas bukan tentang sempurna, tapi tentang tak menjual diri demi kenyamanan sesaat. Orang yang punya integritas akan menyampaikan kebenaran. Walau terkadang menyakitkan, mereka tidak mudah terbawa arus yang kotor. Mereka berdiri tegak saat orang lain menunduk. Jangan lepaskan nilai-nilaimu, hanya karena lingkungan menuntutmu seperti itu. Mereka akan memancingmu untuk mengkhianati prinsipmu. Dan saat kamu menolak, mereka mungkin akan menjauh. Tapi percayalah, ketika badai itu pergi, orang-orang itu akan datang kembali. Bukan untuk berteman, tapi untuk belajar bagaimana kamu bisa tetap berdiri. Integritas adalah monumen dalam dirimu. Ia tak bisa dijatuhkan oleh opini atau tekanan. Dan ketika orang lain melihat kamu selalu konsisten, selalu jujur walau terkadang menyakitkan, dan selalu benar walau tidak populer, maka mereka akan menunduk. Tapi bukan karena kamu meminta, itu karena kamu pantas. Dihormati dan disegani bukanlah hal yang bisa kamu kejar. Justru saat berhenti mengejar, kamu mulai membentuk dirimu lebih baik. Kamu tak butuh panggung, kamu hanya butuh fondasi. Dan ketika fondasimu cukup kokoh, dunia akan mendengar langkahmu, meski kamu tidak berkata apapun.